Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Rahasia dan juga pemirsa Rahasia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kabar Anda di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya Muhammad Fahri temani Kang Yusuf, Haidar juga Fajar hadir di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Jed M. Bahmid. Ini SMS pertama datangnya dari Ibu Nur Azizah di Sukabumi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik? Ikuti kata hati atau fakta-fakta yang kita ketahui dari media tentang calon pemimpin yang akan kita pilih, Ustadz? Bagaimana caranya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pertanyaan ini tergantung calon pemimpinnya dulu siapa-siapa. Kalau umpama calon pemimpinnya dua-dua muslim atau tiga-tiga, ada umpama tiga calon, tiga-tiganya muslim. Nah, kita lihat fakta-fakta dan track recordnya dia. Setidak-tidaknya kan ini tiga-tiga muslim. Kita lihat mana yang terbaik itu yang kita, mana yang paling amanah itu yang kita pilih. Tapi kalau umpama yang satu muslim, yang satu kufur kepada Allah Ta'ala, non-muslim, kewajiban pertama kita harus memilih kepada yang muslim. Kita nggak bisa ikut kata hati, kita nggak bisa lihat track recordnya. Yang pertama kita lihat akidahnya, harus satu akidah dengan kita. Karena Allah melarang kita memilih pemimpin yang non-muslim. Itu sudah jelas, insya Allah terjawab. Yeah. Dari Bapak Hakim di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Jed, di saat ustadz-ustadz di DKI sedang gencar menyeru umat Islam untuk memilih pemimpin Islam, ada partai Islam yang justru mendukung pemimpin non-Islam, Ustadz. Apa mereka tidak paham dengan agamanya atau karena hawa nafsu dan lain-lainnya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Ini di Quran Allah Ta'ala terangkan sudah sangat jelas. Memang ada manusia-manusia yang tertentu yang Allah Ta'ala nyatakan ayabtaguna indahumul izzah. Karena mereka melihat ada posisi, ada kedudukan, ada mereka itu bisa terangkat apabila memilih ini. Allah Ta'ala kan sudah ingatkan. Jadi berarti Allah Ta'ala itu jauh-jauh hari sudah tahu keadaan ini akan terjadi. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan basyiril munafiqin bi anna lahum adaban alima. Berikan berita yang besar kepada munafikin bahwa mereka itu adab yang sangat besar. Siapa mereka ini? Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Mereka itu yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin selain orang-orang mukmin. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kita lihat ayat ini berarti mereka memasukkan diri mereka menjadi kelompok munafik. Insya Allah terjawab. Ya, semoga terjawab. Kembali ke SMS selanjutnya dari Bapak hamba Allah ya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustaz, memilih pemimpin kafir adalah tidak boleh, tapi kenyataannya di lapangan adalah uang yang bicara. Dengan kata lain, siapa yang uangnya banyak, pasti dialah yang jadi pemenang. Mengenai hal ini bagaimana kita bersikap, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang benar. Memang benar, godaan uang ini memang luar biasa. Tapi sebenarnya justru itu kita ini muslimin ini mesti sadari. Kita kan sering dengar yang dikatakan serangan fajar. Ya, serangan fajar itu sebenarnya tidak lain tidak bukan, ini hanya merupakan ungkapan yang sudah jelas nyata. Artinya waktu hari pemilihan, waktu fajar, pas pagi-pagi itu sudah di drop duit ke sana ke sini dengan menyuruh memilih si A atau si B. Tinggal kita aja yang berpikir, kita takut kepada Allah Ta'ala atau kita akan terbawa dengan fulus. Satu. Dan yang kedua juga kadang-kadang mungkin pengawas pengawas yang mengawasi jalannya pemilihan bisa juga terbawa dengan fulus. Bisa juga kalau tidak hati-hati. Justru itu kita juga umat Islam harus juga secara sukarela untuk mengawasi. Memang cobaan duit ini tidak mudah. Tapi jangan kita menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Insya Allah terjawab.
Money politik selalu ada di setiap Oh, pemerintahan. money politik terkenal di mana-mana. Di mana-mana money politik. Justru itu sampai sudah diistilahkan money politik Money kan. politik karena ada. Kita harus menolaknya tuh kalau seperti itu. Kita tolak. Kita tolak. Tolak. Kalau umpama dia kasih dengan tidak ada apa? Perjanjian apa-apa, terima aja. Tapi jangan jual akidah kita. Tetap pilih pemimpin yang muslim. Kalau mereka datang memberikan hadiah, terima nggak apa-apa. Dia datang memberikan hadiah. Tapi tetap jangan pilih yang non-muslim, jangan menjual akidah kita. Itu artinya kita menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Karena kita sudah terima fulus, larangan Allah dalam Al-Quran sampai 5 kali Allah ulang-ulangi, kita bermasak bodoh hanya karena dengan fulus. Itu namanya kita menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Apa kita tidak merasa risih, tidak merasa takut kepada Allah Ta'ala? Ayat Allah kita jual dengan harga yang mungkin 50.000, 100.000, 200.000 yang dia bawa. Bu, nanti pilih nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 ya, yang kufur. Jangan. Kita harus perhatikan, lihat yang mana yang mukmin, itu yang kita pilih. Insya Allah terjawab. Dari Bapak Samsudin di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya umat Islam mengakui satu-satunya hukum Al-Quran dan Sunnah, sedangkan mengakui lagi hukum buatan manusia? Jika menyalahi hukum Allah dihukumi dengan hukum buatan manusia juga. Yang saya tanyakan adalah bagaimana orang yang menyalahi dihukum lagi di hadapan Allah, disiksa lagi oleh Allah, juga bagaimana pelaku hukum di hadapan Allah diperiksa dan disiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi begini, ada hukum-hukum yang tidak bertalian itu dengan agama. Umpama contoh, saya berikan contoh begini. Lalu lintas di jalan. Ya. Ada negara yang ciptakan jalan sebelah kiri, ada negara yang ciptakan jalan sebelah kanan. Kalau kita di Indonesia, kita jalan sebelah kiri, kita harus mentaati hukum di jalan. Itu artinya hukum yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Mereka menerapkan hukum untuk kemaslahatan kita berkendaraan di jalan. Tapi kalau sesuatu yang ada bertalian dengan agama, yang bertalian dengan perintah Allah, saya berikan contoh, jangan jauh-jauh aja. Umpama ayat yang kita bicarakan tadi, itu kan Allah Ta'ala udah larang untuk memilih pemimpin yang non-muslim. Kemudian ada yang mendakwakan, oh ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Nah ini yang begini yang paling berbahaya. Dan di hadapan Allah itu tanggung jawabnya tidak gampang. Allahu Akbar. Tanggung jawabnya di hadapan Allah itu tidak gampang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan gini, Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Mereka-mereka yang membangkang dengan perintah ayat-ayat kami. Larangan-larangan kami. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Mereka yang menolak ayat-ayat kami. Nah terkadang kalau kita perhatikan Allah Ta'ala telah melarang dengan 5 ayat dalam Al-Quran untuk satu larangan. Kemudian kita menolak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Allah Ta'ala akan godok dia di dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap kulitnya terbakar, Allah Ta'ala kembalikan lagi. Liyadukul adab, supaya dia rasakan itu adab bagaimana. Jadi jangan kita membangkang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama dengan kira-kira kalau saya berikan contoh begini, bagaimana itu adab Allah yang Allah Ta'ala katakan, Kullama nadijat juluduhum, tiap kulitnya terbakar, Allah balikkan lagi. Saya contohkan begini. Kulit kita terbakar, sudah diobati oleh dokter, sudah sembuh. Kemudian kita bakar lagi itu kulit, sakit nggak? Sakit. Lebih sakit 10 kali lipat. Nah ini yang Allah Ta'ala gambarkan, mereka-mereka yang selalu membangkang dengan ayat-ayat Allah. Insya Allah terjawab. Kembali ke SMS selanjutnya dari Bapak Subagya di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada zaman Rasulullah SAW, adakah pemilihan pemimpin untuk suatu jabatan tertentu? Bagaimana Islam melihat sistem pemilihan tersebut, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin kalau kita istilahkan sekarang itu yang dinamakan Majelis Syura. Jadi artinya para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang cukup amanah itu, mereka berunding untuk memilih mengangkat satu pemimpin. Jadi
sebenarnya kalimat demokrasi itu hanya bahasa barat aja, bahasa Arab. Tapi kalau kita berbicara tentang demokrasi Islam itu sangat demokrasi. Tapi tentunya demokrasi Islam itu berbeda, lain. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana khalifah-khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berembuk semua. Tentunya sahabat-sahabat yang amanah. Justru itu ada di organisasi-organisasi itu biasanya yang namanya Majelis Syura. Ya. Mungkin Majelis Syura itu kalau kita umpamakan sekarang kayak DPR, MPR, kira-kira begitu. Jadi memang sistem artinya pemilihan, tapi yang milih ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang amanah. Insya Allah terjawab. Iya, semoga terjawab. Kembali ke dari hamba Allah. Mungkin ini SMS terakhir karena waktu yang terbatas. Ya. Dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita memilih pemimpin dari kaum wanita jika tidak ada pilihan lain yang muslim, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini umpama. Pertanyaan ini kira-kira digambarkan seorang calon kufur dan seorang calon dengan wakilnya muslim tapi wanita. Tentunya yang kita dahulukan yang muslimnya. Sekalipun dia wanita, itu yang kita dahulukan muslimnya. Karena yang satu kufur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melarang dalam Al-Quran. Karena nggak ada pilihan lain, tentunya kita pilih yang muslimah, yang mukminah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan terjawab. Hamba Allah yang mulia, inilah satu renungan bagi kita perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita main-main dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu nanti akan mencelakakan diri kita sendiri. Setidak-tidaknya kita telah berusaha dengan ikhlas untuk mengangkat calon-calon pemimpin yang muslim. Jangan kita cemohkan. Mungkin ada dua calon pemimpin yang muslim, yang satu kita kurang senang. Jangan kita cemohkan mereka. Mana yang kita senang, yang kita anggap paling baik, paling amanah, ya, paling jujur, itu yang kita angkat. Jangan cemohkan kepada yang lain. Mudah-mudahan insya Allah terjawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan tangan-tangan kita untuk tidak bertanggung jawab di hadapan Allah memilih pemimpin yang kufur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jed M. Bahmin atas kajiannya di sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.